Kabar gembira bagi pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan bantuan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini syarat dan cara mendaftarnya ya teman-teman. Silakan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan admin di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi terbaru ya seputar program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bagi yang dikeluarkan atau di PHK ya akan mendapatkan bantuan ya selama 6 bulan. Kira-kira bagaimana cara daftar dan informasi syarat-syaratnya ya? Simak terus sampai selesai ya teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe. Semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung ke informasinya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan di sini bagaimana cara untuk daftarnya dan bagaimana persyaratannya ya, apa saja ya teman-teman. Ini langsung di linknya BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek ya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Ini informasinya ya teman-teman, karena ini direncanakan di tahun depan. Nah ini ya linknya ya. Dapatkan 3 manfaat jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang kena PHK ya teman-teman. 3 manfaat yaitu bantuan uang tunai yang pertama, yang kedua informasi lowongan pekerjaan, yang ketiga pelatihan kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BP Jamsostek, jaminan disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai atau akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Tujuan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BP Jamsostek ya, mempertahankan ya derajat kehidupan yang layak pada saat pekerjaan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan program JKP ya teman-teman? Program JKP diperuntukkan untuk seluruh ya penerima upah seperti pekerja kantor dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, ini untuk kriterianya ya teman-teman. Yang pertama, warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun. Kemudian yang ketiga, pekerja pada PK atau BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. Pekerja pada PK atau BU skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program ya, JKK, JKM, dan JHT. Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Kemudian detail manfaat JKP. Yang pertama, mendapatkan uang tunai ya teman-teman. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan. Setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% kali upah kali 3 bulan plus 25% kali upah kali 3 bulan. Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah 5 juta rupiah. Kemudian akses informasi ya, tadi langsung diberikan bantuan ya. Sekarang informasi kerja ya. Yang pertama diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen atau penilaian dari diri dan konseling karir.
Kemudian pelatihan kerja. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja memiliki pemerintah, swasta atau perusahaan, dapat diselenggarakan secara daring atau luring ya. Ini mirip sama ini ya, kartu pekerja ya, teman-teman. Kemudian kriteria penerima JKP ya. Nih syaratnya ya. Tertib iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana 6 bulan dibayar berturut-turut. Periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK. Syarat pengajuannya, bukti PHK, adanya komitmen untuk bekerja kembali. Yang tidak memenuhi kriteria penerima manfaat atau JKP yaitu mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak. Nah, ini itu ya, teman-teman. Kemudian, bagaimana proses pendaftarannya program JKP? Nah, ini saya jelaskan ya di sini ya. Untuk peserta yang terdaftar dan eligible serta merta akan menjadi peserta JKP. Sedangkan untuk peserta baru, prosedurnya sama dengan pendaftaran kepesertaan program lainnya, di mana perusahaan mengisi formulir F1 dan F1A dan melakukan pembayaran iuran. Peserta akan otomatis terdaftar sebagai peserta JKP jika program yang didaftarkannya di perusahaan bagi TK tersebut sesuai dengan skala usaha perusahaan sebagai ketentuannya. Jadi yang penting ya teman-teman, kita terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan ya, dan nanti perusahaan yang akan mengurusnya ya teman-teman. Dan kalau sudah kita terdaftar sebagai di BPJS Ketenagakerjaan ya, kita otomatis terdaftar di JKP ya. Kemudian ada syarat minimal upah peserta saat diikuti ikut sertaan program JKP. Upah minimal untuk mengikuti program JKP tetap mengikuti peraturan upah sebagaimana program jam sostek lainnya. Sedang untuk upah maksimal adalah sebesar 5 juta ya. Apakah syarat yang harus dilakukan perusahaan baik baru maupun yang telah terdaftar untuk mengikuti program JKP? Nah, ini ya. Perusahaannya ya yang akan memasukkan nama-nama kita ya, nama pekerjanya ya teman-teman. Ya, ini untuk peserta baru ya atau peserta lama baru yang telah terdaftar wajib melengkapi data aset atau omset, data tenaga kerja, NIK, nomor handphone dan email. Kemudian yang ketiga, nomor dan atau tanggal mulai dari berakhirnya pekerjaan kerja bagi pekerja atau buruh dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu ya atau PKWT ya. Jadi awal mula bekerja dan sampai kapan habis kerjanya ya teman-teman. Kemudian nomor dan atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja buruh dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya. Nah, untuk mempelajarinya silakan di-download di sini ya, teman-teman. Teman-teman tinggal dibuka aja di link ya. www.bpjs.ketenagakerjaan.co.id ya. Tinggal klik itu nanti akan muncul linknya seperti ini ya, teman-teman, untuk mengetahui informasi lebih lanjut ya. Nah, itulah ya, teman-teman, seputaran tentang program JKP. Insya Allah nih, program ini akan diluncurkan di tahun depan ya. Makanya dari sekarang perusahaan-perusahaan siap-siap untuk mendaftarkannya ya. Banyak program-programnya di BPJS Ketenagakerjaan ini ya teman-teman. Komplit ya programnya ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.